Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin teman-teman PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak hamba Allah yang masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, kita yang dipilih oleh Allah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kalau kita tengok ke belakang, kalau kita lihat di antara saudara-saudara kita, mungkin ada kerabat kita, mungkin ada teman-teman kita, tidak bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Bisa jadi mereka tidak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini karena bekal mereka sudah cukup untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan kita? Bisa jadi kita masih belum cukup bekal kita untuk menghadap Allah. Amalan kita masih berantakan, dosa-dosa kita masih banyak. Bisa jadi Allah menginginkan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini agar kita mampu memperbaiki diri kita, memperbanyak amalan kita, ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dijadikan oleh Allah sebagai Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara puasa, puasa itu sangat spesial. Bulan Ramadan itu sangat spesial. Seruannya pun juga sangat spesial. Maka ayat yang telah kami bacakan tadi di pangkal ayatnya mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa pengertian iman itu? Iman adalah keyakinan dengan sepenuhnya tanpa ada keraguan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Ini sejatinya pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini adalah pembuktian kita bahwasanya kita seorang hamba Allah. Kita taat kepada perintah-perintah Allah. Kemudian kalau kita berbicara tentang iman, berarti berbicara amalan-amalan. Sebelum jauh kita bahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ini, mari kita lihat makom-makom orang berpuasa. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali membagi 3 makom orang berpuasa. Yang pertama adalah puasa fisik. Apa yang disebut dengan puasa fisik? Sering disebut dengan puasa orang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja. Misalkan di rumah kita ada makanan, ada minuman, padahal halal untuk kita, tapi kita tidak sanggup untuk menyentuhnya, tidak sanggup untuk memakannya. Karena apa? Karena ada niatan di dalam diri kita. Kita merasa diawasi oleh Allah. Karena diri kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak berani untuk menyentuh, tidak berani untuk memakannya. Itulah yang disebut dengan puasa fisik. Namun dengan niat saja itu sudah cukup, bisa menahan lapar dan haus itu. Kemudian makom yang kedua yaitu puasa nafsiyah atau puasa jiwa atau puasa ego. Kita harus naik level, naik kelas dari puasa fisik menjadi puasa nafsiyah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana yaumul siyam." Jika kamu berpuasa, ada orang yang ingin menyakitimu, ada orang yang menghinamu, ada orang yang mengadu dombamu, ada orang yang mencaci makimu, bahkan ada orang yang ingin mengajakmu berkelahi, maka katakan, inni shaum, aku sedang berpuasa. Imam Ghazali menginginkan kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan sisi nafsiyah kita, menahan amarah kita, menahan ego kita. Kita tidak terpancing dengan itu.
Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang berpuasa adalah orang-orang yang melawan nafsiyahnya. Kemudian sisi yang ketiga adalah, makom yang ketiga adalah makom rohani. Kalau makom rohani adalah orang-orang yang hanya ingin dipandang Allah, hanya ingin dilihat Allah, tidak dengan makhluk yang lainnya. Kalau kita bisa menerapkan 3 level makom ini, minimal pada level yang kedua saja, yaitu level puasa nafsiyah atau puasa jiwa, maka dapat berimbas dengan amalan-amalan lainnya pada bulan suci Ramadan ini. Misalkan ada amalan yang unik yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, yang kita hanya temui pada bulan suci Ramadan ini, yaitu qiyamul lail atau sholat malam, atau sering kita sebut dengan sholat tarawih dan witir. Bagi orang-orang yang hanya terbiasa dengan puasa fisik, menggunakan tenaga, kemudian melakukan sholat tarawih dan witir juga menggunakan tenaganya, maka dia akan merasa kelelahan, maka dia akan merasa kecapean, merasa terlalu lama sholat itu karena 11 rakaat. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa melatih nafsiyahnya, menahan egonya, maka tidak akan terasa. Bagi dia cukup tenang menjalani. Bahkan ada teman-teman kita yang melaksanakan sholat tarawih dan witirnya 1 juz dalam 1 malam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian tahapan yang selanjutnya, amalan yang lainnya adalah misalkan sedekah jariyah di bulan Ramadan ini. Kalau kita berpikir secara rasional, kita mengeluarkan uang, menghabiskan uang, akan berkurang harta kita. Tapi ketika orang-orang yang sudah terbiasa mempuasakan nafsiyahnya, maka dia tidak memikirkan itu. Dia sadar harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta ini ada di bagian harta ini adalah ada hak orang lain di sini. Maka kami sering diajarkan oleh guru kami merasa sebelum terasa. Merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Merasakan apa yang dialami oleh teman-teman kita. Bisa jadi, coba kita tengok di sekitaran kita. Kita lihat di sekitaran kita. Ada teman kita yang kesulitan dalam ekonominya. Ada teman kita yang kesulitan dalam pendidikannya. Ada teman kita yang kesulitan dalam keluarganya. Bahkan ada teman kita yang kesulitan dalam makan sahurnya. Ada yang kesulitan dengan berbuka puasanya. Maka kalau kita merasa sebelum terasa dengan latihan puasa nafsiyah tadi, minimal sudah menempel di dalam diri kita, kita sudah bisa mengendalikan nafsiyah kita, maka kita akan ringan tangan untuk membantu meringankan mereka. Yang susah dengan pendidikannya, maka kita bantu dengan pendidikan. Yang susah dengan ekonominya, kita bantu dengan ekonominya. Yang susah berbuka puasanya, kita bantu dengan berbuka puasanya. Maka kalau seperti ini, maka ibadah atau amalan-amalan yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini sungguh nikmat. Kita sangat menikmati setiap amalan-amalan yang kita lakukan ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, poinnya ada 2. Ayo kita tingkatkan amalan-amalan puasa kita di bulan suci Ramadan menurut Imam Ghazali. Kalau selama ini kita hanya makan dan minum saja, mempuasakan fisik saja, kita mulai di Ramadan 1444 Hijriah ini, kita mulai mempuasakan diri kita, nafsiyah kita, ego kita, sehingga naik level kita, sehingga naik makom kita, bukan hanya puasa fisik, tapi juga puasa nafsiyah. Ketika kita melaksanakan ibadah, tidak ingin dipandang oleh manusia, tapi hanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.